Terima kasih kepada Jemaat Dukuh Kupang yang telah menyanyikan sebuah lagu yang dengan begitu baik. Kalau tidak salah itu lagu ciptaan mereka sendiri. No. Tidak ya. Oke, kita akan melanjutkan dengan tips kesehatan, dan tips kesehatan pada hari Sabat ini dibawakan oleh Dr. Jamie Chandra C. Apakah Dr. Jamie telah bergabung? Ya, ada. Oke. Dr. Jamie akan berbicara mengenai pembesaran prostat ya. Dan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Jamie. Silakan. Ya, selamat pagi buat kita semua di sini. Selamat Sabat. Pak, suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan baik, dokter. Iya. Baik. Untuk sama sahabat buat jemaat Makarios ya, pertama kali saya mengikuti ibadah di sini. Sahabat dokter. Salam kenal ya. Nama saya Jamie. Saya domisili di Balikpapan ya. Kebetulan saya cucu dari Pak Oscar Unturambi. Ya, ya. Ya. Saat ini saya akan membawakan topik tentang pembesaran prostat ya. Saya izin share screen. Sudah muncul slide-nya ya? Ya. Sudah, dokter. Baik. Baik, saat ini saya akan berbicara tentang pembesaran prostat. Ya hanya sekilas ya, namanya masih ruang kesehatan, tips kesehatan ya, kita belajar. Saya sharing singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat jemaat di sini. Ya, jadi mungkin sini banyak yang belum tahu ya apa itu kelenjar prostat ya. Memang sering mendengar, tapi kita memang sering belum tahu kelenjar prostat itu apa, dan memang mungkin dirasakan bukan masalah yang sering terjadi atau penting, tapi sebenarnya ini sering terjadi juga ya, dan penting untuk kita ketahui. Untuk kelenjar prostat sendiri adalah kelenjar pada laki-laki, jadi pada perempuan tidak ada. Dia itu terletak di bawah kandung kencing ya. Ini hanya ilustrasi ya, di mana saluran kencing ada ginjal, ada kandung kencing ya di bagian perut bawah kita. Nah, tepat di bawahnya itu adalah kelenjar prostat yang warna merah ini ya. Nah, kelenjar prostat ini dilalui oleh saluran kencing yang keluar dari kandung kencing kita ini ya. Jadi tempat urin yang tertampung di sini itu ada saluran yang akan nanti kita buang air kecil. Nah, di bawah itu tepat ada prostat, kelenjar, dan di situ dilalui oleh si saluran kencing ini. Ini kalau kita melihat gambar dari samping ya, jadi ini tadi kandung kencing ya, kemudian kita bisa membayangkan, ya mungkin kita melihatnya secara ilustrasi ya, mungkin kalau gambar yang aslinya mungkin kan kurang nyaman mungkin ya kalau kita di acara gereja. Oke, kemudian ini kandung kencing tadi. Nah, ini ada tadi saluran kencing yang warna hitam ini ya, yang saya lalui ini, dan ini muara lubang kencing. Nah, prostat itu dia daerahnya di bawah sini. Oke. Kemudian fungsinya itu apa? Fungsi prostat ini sebenarnya adalah untuk mengeluarkan cairan yang akan bergabung nanti membentuk satu kesatuan akhirnya menjadi air mani ya, yang dari laki-laki ya, untuk tujuannya untuk sebenarnya untuk alat reproduksi pria gitu ya. Nah, tapi nanti kaitannya untuk penyakitnya ini sebenarnya lebih tidak terlalu terkait ke masalah reproduksinya, tapi nanti ke depannya ini malah akan menyebabkan masalah pada berkemihnya atau masalah buang air kecilnya. Nah, itu yang sering berbahaya dan sangat tidak nyaman dan mengganggu. Nah, pembesaran prostat itu sendiri sebenarnya ada dua ya, tiga yang secara umum ada infeksi, tapi yang umum terjadi ada dua ini ya, ada pembesaran prostat yang jinak dan ada yang namanya kanker prostat.
Jadi untuk hari ini saya memang akan lebih spesifik ke pembesaran prostat yang jinak ya. Tapi jadi memang harus kita ketahui ada yang jinak, ada yang kanker, dan ada juga yang infeksi. Tapi yang sering adalah sebenarnya yang jinak ini. Nah, kalau untuk yang jinak ini, pembesaran prostat ini, jadi ini tadi gambar ilustrasi lagi ya, kandung kencingnya, kemudian kita bisa bayangkan gambar kandung kencing tadi, ada saluran kencingnya. Nah, di sini prostat dia nongolnya di bawah kandung kencing. Kali putus, dokter. Ya, halo, gimana? Bisa kedengaran? Bisa, Ya, bisa. silakan dokter. Bisa, dokter. Ya. Bisa. Ya, jadi ini tadi saluran kencing. Nah, itu prostatnya kan tadi di bawah kandung kemih ya. Nah, kalau normal dia harusnya di sini jalurnya lebar-lebar aja nih saluran kencing. Jadi air kencing bisa keluar dengan lancar. Nah, kalau pada pembesaran prostat yang jinak ini terjadi pembesaran di sisi-sisinya, semuanya ini terjadi pembesaran ya. Terjadi pembesaran ini sehingga nanti dia akan mengencet ini akan menekan ini saluran ini akhirnya jadi sempit. Nah, dari saluran yang menyempit ini otomatis terjadilah gangguan-gangguan untuk saat kita buang air kecil. Bahkan saat ini mulai menyempit yang banget ya, yang sudah besar sekali, bahkan bisa terjadi sumbatan. Jadi sehingga air kencing itu tertampung, tidak bisa keluar gitu ya. Nah, itu akan menjadi suatu kegawat daruratan di bidang urologi ya, atau di bidang medis, itu harus segera penanganan di UGD. Nah, itu yang jinak ya. Kalau untuk yang kanker atau yang ganas, itu juga prinsipnya sama ya. Cuma kalau kanker dia itu biasa gejalanya mungkin dia membesarnya biasa lebih di satu sisi saja, tapi nanti lebih pembesarannya akan lebih parah, aut-autan lah gitu ya, enggak simetris gitu, dan akan cenderung gejalanya lebih berat. Tapi memang yang umum terjadi hampir di semua orang akan terjadi yang pembesaran prostat jinak ya, pada laki-laki ya akan lebih sering terjadi. Nah, ini angka kejadiannya ya. Tadi BPH ya, atau pembesaran prostat yang jinak itu terjadi pada sekitar 70% pria di atas usia 60 tahun. Nah, jadi kita ya kalau puji Tuhan kita semua panjang umur di atas 60 tahun, kita laki-laki ini para bapak-bapak atau calon bapak-bapak itu hampir 70% akan mengalami yang namanya pembesaran prostat jinak ini. Dan bahkan dikatakan jika ada yang di atas 80 tahun bisa mencapai 90% akan terjadi gitu ya. Jadi disinilah pentingnya ini. Kan selama ini kita selalu belajar perempuan-perempuan aja terus ya, mungkin ada menopause dan lain-lainnya. Nah, sekarang ternyata bapak-bapak ternyata juga punya problem di saat mereka usianya lanjut gitu ya. Nah, ini untuk datanya di Jakarta dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, RSCM, data yang dikumpulkan dari tahun 94 sampai 2013 itu dikatakan ada 3.804 kasus dengan rata-rata umurnya 66. Kalau di Bandung, data yang 2012 sampai 2016 itu rata-rata 67,9 tahun ya. Jadi memang lumrah terjadi pada pria yang memang usianya di atas 60 tahun. Di rumah sakit tempat saya bekerja pun pernah terjadi ada yang umur 30-an tahun sudah membesar. Nah, jadi memang penting untuk kita ketahui ya. Nanti kita pelajari gejalanya. Kemudian penyebabnya. Untuk penyebabnya sendiri itu ternyata memang belum diketahui secara pasti. Dan di sini ada hipotesis atau dugaan yang menjadi penyebab dari pembesaran prostat jinak ini. Yang pertama itu proses aging ya, atau penuaan. Ya, seperti yang kita lihat di data tadi, bahwa memang semakin meningkat usia kita, maka akan semakin meningkatkan risikonya untuk mengalami kejadian pembesaran prostat ini. Dan juga dugaan kedua ini terkait dengan dari hormon testosteron atau hormon laki-laki. Nah, tapi ini masih merupakan dugaan ya, di mana jika kita masih memiliki produksi hormon yang masih aktif gitu ya dari testisnya atau apa, itu memang akan meningkatkan risiko terjadinya pembesaran prostat. Nah, dari dugaan-dugaan tersebut didapatkan juga lah faktor-faktor risiko ya, di mana faktor-faktor ini akan meningkatkan risiko terjadinya pembesaran prostat. Yang pertama itu usia ya, seperti tadi dari dugaannya, dari angka kejadiannya sudah sangat mendukung bahwa usia adalah merupakan faktornya. Kedua ada dari ras ya. Ketiga keturunan atau genetik. Jadi memang jika kita memiliki orang tua atau kakek atau mungkin keluarga kita yang memiliki menderita prostat ini, maka kita juga akan berisiko mengalaminya juga. Gaya hidup ini sih dikaitkan dengan pola makan yang tidak sehat,
dan juga gaya hidup yang aktivitas yang kurang aktif ya. Jadi memang udah benar di gereja kita untuk puji Tuhan kita punya pekabaran seperti New Start untuk gaya hidup yang lebih sehat, dan ternyata memang membantu gitu ya. Kalau kita tidak menjalankan gaya hidup yang sehat juga itu akan meningkatkan risiko pembesaran prostat. Ya, gangguan-gangguan lain seperti gangguan-gangguan dari sindrom metabolik ini yaitu obesitas ya, kegemukan atau diabetes. Atau jika memang sering terjadi infeksi tadi atau peradangan pada prostatnya, itu meningkatkan risiko terjadi pembesaran. Gejalanya, nah ya gejala ini yang umum terjadi ya, bahwa di sini itu yang akan dirasakan jika orang mungkin laki-laki yang sudah mulai di usia-usia yang lanjut itu akan mengalami seperti sering merasa ingin buang air kecil. Jadi kok pengen buang air kecil terus ya gitu. Kemudian nah tapi itu nggak cuma di situ saja, ternyata sering pengen buang air kecil akhirnya kan jadi sering-sering buang air kecil, akhirnya sampai di malam hari pun umumnya lebih sering ya akan terganggu, jadi sering terbangun untuk buang air kecil. Nah, di gangguan tersebut akhirnya yang umum terjadi juga itu adalah sulit mulai BAK. Jadi rasa pengen mau buang air kecil gitu ya, tapi nggak bisa keluar. Nah, seperti yang tadi kita sudah lihat ya, ternyata dia kan membesar, jadi dia menyumbat. Nah, itu jadi membuat adalah kesulitan memulai buang air kecil. Atau kalaupun dia bisa keluar, aliran pipisnya itu akan lemah pancarannya gitu ya, akan tersendat-sendat gitu. Atau mungkin di kondisi yang masih ringan, pipisnya mungkin lancar, tapi pas nanti sudah mendekati akhir akhirnya dia cenderung menetes. Nah, kemudian akhirnya ada juga gejala dia tidak tuntas setelah buang air kecil. Jadi sudah selesai buang air kecil tapi rasanya masih nanggung gitu, kayak belum tuntas ya, belum lega gitu ya. Karena itu terjadi seperti yang tadi kita lihat di gambar ilustrasi, bahwa dia akan menekan saluran kencing sehingga aliran urin itu yang dari kandung kencing tidak lancar. Nah, itu semua bisa dijelaskan oleh gejala-gejala ini ya. Kemudian nah, kalau akhirnya itu sudah sering-sering terjadi, akhirnya nanti ada gejala lanjutan yang bisa terjadi, yaitu infeksi saluran kencing. Di mana jika prostat yang membesar tadi menjadi sebuah sumbatan, otomatis air kencing tidak keluar semua dengan maksimal dan ada aliran yang tertahan. Nah, itu lama-lama akan menjadi tempat berkumpulnya jadi bakteri, akan menjadi infeksi saluran kencing. Setelah diobati misalnya dengan antibiotik, ujung-ujungnya nanti bisa kena lagi ya, karena penyebab utamanya tidak kita singkirkan ya, tadi ada pembesaran ya prostatnya, atau ketidakmampuan untuk buang air kecil. Nah, ini yang paling emergensi tadi, yang paling berbahaya salah satu ya, bahwa jika saat dia sumbatannya sudah besar sekali sampai air kemih itu tidak bisa, air kencing tidak bisa keluar, otomatis dia akan tertahan, lama-lama dia akan akhirnya dia retensi namanya ya, dia akan tidak bisa keluar, itu akan menjadi akan tidak nyaman sekali dan akan menjadi sangat nyeri. Gejala lanjutan juga bisa terjadi, ada darah ya dalam urinnya ya. Oke. Nah, untuk mendiagnosisnya ya memang otomatis harus konsultasi ya, kita harus konsultasi dengan dokter ya, bisa dengan dokter umum atau lebih spesifik memang dokter ahli urologi ya, dokter ahli saluran kencing. Atau nanti setelah konsultasi akan dilakukan pemeriksaan seperti colok dubur. Nah, colok dubur itu tadi ini saluran kencing, ini tadi prostat ya. Nah, kalau dubur itu ternyata letaknya di belakang dari si prostat ini gitu ya. Jadi saat dicolok akan bisa teraba. Di situ dokter tenaga medis bisa menilai bahwa ini yang membesarkah atau membesar yang jinak atau membesarnya yang cenderung ke arah keganasan atau kanker. Nah, nanti ada juga pemeriksaan darah gitu ya, ada pemeriksaan urin tadi untuk menilai infeksinya, darah untuk menilai tadi prostatnya ya. Memang kalau memang prostat ini membesar, maka ada satu jenis lab yang akan juga meningkat gitu ya. Dan kemudian bisa juga diperiksakan untuk pancaran kencingnya dinilai gitu ya, uroflowmetri nama alatnya. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan tambahan seperti USG ya, dengan gelombang suara gitu ya. Biasa di USG itu bisa dilakukan baik dari perut bawah, atau bisa dilakukan juga USG dari dubur juga bisa. Itu lebih bagus, gambarannya bisa lebih jelas. Nanti itu
kembali ke indikasinya dari dokter yang memeriksa. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti MRI ya. MRI ini beda dengan CT scan ya atau X-ray ya. MRI ini alatnya juga canggih ya, bisa menilai gambaran organ secara jelas, tapi dia dengan gelombang magnet, lebih aman jauh daripada CT scan atau X-ray ya, karena dia tidak ada radiasi. Tapi memang dengan gelombang magnet ini memang akan sulit juga ya, memang kalau pasien-pasien lansia yang mungkin ada riwayat operasi, yang punya pen atau implan-implan yang mengandung bahan logam atau metal, memang suatu kontraindikasi. Nah, setelah kita tadi ibarat kita sudah mengalami pembesaran prostat atau kita sudah diperiksa, didiagnosis, nah penanganannya gimana? Memang penanganan utamanya memang adalah dilakukan watchful waiting, di mana diobservasi terlebih dahulu perkembangan. Jadi tidak semua pembesaran prostat akan membuat gejala ya. Kadang-kadang juga ada yang iseng-iseng mungkin check up ternyata baru ketahuan. Nah, tidak semua pembesaran prostat akan langsung memberikan gejala atau membutuhkan terapi yang agresif. Tetapi jika memang sudah menjadi gejala gitu, jika masih cenderung ringan atau mungkin masih dinilai masih relatif lebih stabil, maka akan diberikan obat-obatan terlebih dahulu dengan modifikasi gaya hidup. Tetapi jika memang ternyata ukurannya sudah sangat besar, sudah sangat mengganggu, memberikan gejala yang berbahaya, mengganggu kualitas hidup, maka bisa dilakukan tindakan pembedahan. Pembedahan pun ternyata sekarang sudah ada dua macam yang secara umum ya, di mana pembedahan terbuka ya, yang gambar di atas ya, dilakukan operasi, memang dilakukan sayatan pada bagian perutnya, nanti akan diangkat prostatnya gitu ya. Atau yang kedua yang sekarang sudah menjadi umum dikerjakan, kalau yang pembedahan terbuka ini sudah mulai jarang ya. Yang kedua yang sudah sering dikerjakan itu yang minimal invasif ya, jadi tanpa sayatan ya. Jadi ini ada ilustrasinya tadi, alat kelamin, ini saluran kencing ya, dimasukkan alat yang seperti alat ini namanya resektop ya. Ini untuk seperti alat besi gitu ya, alat besi tapi dia kecil, bisa masuk salurannya sini, ada kameranya. Nah, nanti prostat itu bisa dikerok. Jadi yang tadi ini kita lihat tadi sudah sempit karena pembesaran, itu bisa dikerok ya dengan secara elektrik gitu, atau dengan ada laser gitu ya. Nanti dikerok sampai akhirnya dia terbuka, jadi bisa urinnya bisa keluar lancar lagi. Umumnya sih sekarang dikerjakan yang ini namanya ya, yang diteropong ya, dikerok gitu ya. Tapi kalau yang memang ukurannya sudah sangat besar atau tidak tersedia alat seperti ini atau dokter urologi tidak ada, memang akan dikerjakan oleh dokter bedah, yaitu dengan dilakukan pembedahan terbuka. Nah, tadi kita sudah belajar banyak, terus kita akhirnya harus tahu dong dengan gejala-gejala tersebut dampaknya apa nih ke depannya. Otomatis dampaknya ini bisa banyak banget ya. Di sini bisa terjadi dinding kandung kencing yang menebal. Ya, dimana kalau di sini alirannya tidak lancar, otomatis kita kandung kencing ini sering berkontraksi, sering tahan kencing dan lain-lain, akhirnya dia menebal. Dan juga bisa terjadi buang air kecil yang berdarah atau kemerahan berulang ya. Bisa juga terjadi namanya divertikel. Ini adalah terbentuknya kantong di dalam kantong kencing, karena tadi kantong kencing ini sudah kelelahan dia dalam meregang untuk menahan kencing tadi yang tidak lancar keluar, akhirnya terbentuk kantong-kantong kecil yang kantong-kantong yang tidak jelas gitu, yang tidak seharusnya tidak ada. Nah, ini nanti akan menjadi gejala-gejala tambahan baru, malah menambah masalah ya. Bisa juga terjadi infeksi saluran kemih berulang ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena dia ketahan terus, otomatis urin yang keluar tidak lancar, otomatis itu akan ketahan statis di situ, dia akan jadi media berkembang biaknya bakteri. Dan juga bisa terjadi batu saluran kemih, terutama yang dibuli tadi di daerah kandung kencing sini ya, karena aliran air kencing yang tadi ketahan tidak bisa keluar, itu bisa jadi infeksi bisa menjadi batu, atau enggak dari aliran air kencing yang tertahan tadi lama karena dia terlalu ibaratnya terlalu hiperkonsentrasi, hipersaturasi, dia kandungan zat-zat yang pembentuk batunya tinggi di situ, akhirnya jadi batu. Dan yang salah satu yang terparah juga terjadi pembengkakan ginjal, karena di sini tersumbat, alirannya tidak bisa keluar, akhirnya ketahan air kencing, akhirnya dia naik ke atas, akhirnya ginjalnya jadi bengkak gitu. Itu berbahaya karena nanti ujung-ujungnya bisa
ginjalnya bisa terganggu fungsi hingga gagal ginjal, harus cuci darah ya. Jadi ini penting kita ketahui. Pencegahannya ya yang bisa kita lakukan tadi setelah kita tahu bahayanya, obat-obatannya, penanganannya, kita tahu pencegahan sekarang adalah satu, jangan banyak minum terutama pada malam hari ya. Minum memang harus cukup, harus sesuai dengan takaran, tapi jika menjelang tidur gitu memang tidak boleh minum terlalu banyak karena nanti kita akan terganggu, akan terbangun karena buang air kecil. Nah, ini sudah benar nih, kita memang ajaran kita, gereja kita tidak menyarankan mengkonsumsi kopi atau alkohol karena ternyata ini juga tidak baik ya, ternyata berbahaya bagi kita, terutama kasus pembesaran prostat. Kalau ini saya ambil secara umum ya, jadi memang ada kopi alkohol itu mungkin masyarakat umum masih ada yang konsumsi, tapi saya rasa di sini tidak ada yang konsumsi. Kemudian kurangi konsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan iritasi pada kandung kemih, seperti kopi atau coklat. Nah, kalau kopi mungkin kita juga tidak minum ya. Nah, ternyata memang dia dampaknya tidak bagus, bahaya ya. Kalau minum kopi sering-sering bisa membuat gangguan di prostat. Coklat juga itu juga bisa, coklat memang minuman coklat kan umum juga ya, minum bentuk kemasan atau bentuk yang coklat murni itu juga ada risiko ya. Baru batasi penggunaan obat-obat influenza yang mengandung kandungan zat fenilpropanolamin ya. Ada beberapa obat pilek, obat apa yang mengandung zat ini. Nah, zat ini ternyata kalau dikonsumsi jika orang yang memiliki resiko pembesaran prostat atau memiliki sudah pembesaran prostat, dia akan membantu mengkontraksikan prostat tersebut, akhirnya gejala-gejala yang berbahaya tadi bisa terjadi gitu ya, memicu gitu ya. Jangan menahan kencing terlalu lama ya, ini tadi bisa akan jadi infeksi dan bisa gangguan prostat juga, sama penanganan konstipasi ya. Jadi kalau memang punya gangguan-gangguan buang air besar seperti konstipasi, ini juga harus ditangani karena nanti dampaknya bisa ke saat pembesaran prostat gitu bisa terjadi, dia bisa gangguan gitu ya, bisa akhirnya karena ngedan terus gitu, bisa gangguan di prostatnya, bisa gangguan juga di saluran cernanya juga. Baik, saya rasa itu saja yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Kiranya bisa menambah wawasan kita, bisa memberikan bisa manfaat ya bagi kita. Jadi kita bisa terhindarkan atau meminimalisir dampak bagi yang sudah menderita sakit prostat. Ya, saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Dr. Jamie. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you, Dok. Thank you. Terima kasih, Dr. Jamie. Saya rasa sangat bermanfaat bagi kita jemaat untuk mengetahui gejala-gejala dari prostat dan juga penanganannya ya. Sekali lagi, Dr. Jamie, selamat melayani di Balikpapan. Dan kalau bisa kita akan bertemu lagi dalam tips-tips kesehatan berikutnya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Dr. Jamie. Ya. Baik, kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Fuad Saptriana. Kasih suci-Mu
Amin.